Mr. Deddy Corbuzier sempat berpamitan di sosial media beberapa hari yang lalu dan membuat orang bertanya-tanya kenapa dan apa yang terjadi. Dan kurang lebih 2 minggu, tepatnya tanggal 22 Agustus kemarin, pada podcast Close the Door, beliau kembali dan menceritakan semuanya apa yang terjadi. Salah satunya diakibatkan atau akibat dari badai sitokin yang hampir merenggut jiwa Master Deddy Corbuzier tersebut. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan badai sitokin, kita akan menjelaskannya sebentar lagi. Yup, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Senang sekali kembali dapat menemani kalian. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan istilah atau kita akan belajar mengenai badai sitokin yang seperti dalam intro permulaan tadi yang dibahas dalam podcast Mr. Deddy Corbuzier, bahwa beliau hampir saja meninggal karena badai sitokin ini. Dan mungkin banyak di antara kita semua kurang mengetahui istilah baru atau istilah yang sekarang ini banyak dibicarakan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan badai sitokin itu guys. Baik, kita langsung aja. Virus SARS-CoV-2 dapat memicu badai sitokin ini guys, dan itu ada di paru-paru pasien yang terinfeksi virus tersebut dan bisa menyebabkan kematian pada pasien yang terpapar COVID-19 ini. Dan pertanyaannya, apakah badai sitokin ini bisa diredam? Baik, sebelum kita membahasnya itu, kita coba cari tahu dulu sitokin itu apa sih. Sitokin adalah protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melakukan berbagai fungsi penting dalam penandaan sinyal sel guys. Jadi saat SARS-CoV-2 memasuki tubuh, sel-sel darah putih akan merespon dengan memproduksi sitokin. Sitokin ini bergerak menuju jaringan yang terinfeksi. Dia akan mencari di mana nih yang terinfeksi. Jadi darah putih mengirimkan itu guys, dan berikatan dengan reseptor sel tersebut untuk memicu reaksi peradangan. Reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh inilah yang disebut sebagai badai sitokin atau sitokin storm. Pada kasus COVID-19, sitokin bergerak menuju jaringan paru-paru untuk melindunginya dari serangan SARS-CoV-2 tersebut, ujar penanggung jawab logistik dan perbekalan farmasi RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dan lebih lanjut, sebenarnya apa yang dialami oleh tubuh pada saat sitokin ini terjadi, kita dapat melihatnya sebagai berikut guys. Normalnya sitokin hanya berfungsi sebentar dan akan berhenti saat respon kekebalan tubuh tiba di daerah infeksi. Sebaliknya, saat badai sitokin terus mengirimkan sinyal sehingga sel-sel kekebalan tubuh terus berdatangan dan bereaksi di luar kontrol tubuh. Alhasil, paru-paru bisa mengalami peradangan dan sangat parah karena sistem kekebalan tubuh berusaha keras membunuh virus, namun peradangan pada paru-paru itu malah terus terjadi meski infeksi sudah selesai. Dan seperti ini yang kita dengarkan di podcast Mr. Deddy. Jadi beliau mengatakan paru-parunya itu sempat mengalami peningkatan reaksi ini guys ya. Baik, kita lanjut lagi. Selama peradangan, sistem imun juga melepas molekul bersifat racun bagi virus dan jaringan paru-paru. Akibatnya, fungsi paru-paru pasien dapat menurun, bahkan membuat pasien makin sulit bernafas. Kondisi inilah yang kemudian bisa membuat pasien COVID-19 akhirnya meninggal dunia atau tidak bisa bertahan. Maka
sering pada pasien COVID-19 membutuhkan ventilator untuk membantu pernapasan, kata Mahir Syah. Meski belum ada satupun terapi definitif yang benar-benar menyembuhkan pasien terinfeksi COVID-19, para peneliti dan tim medis mencoba melakukan perawatan dengan berbagai pendekatan, guys. Para peneliti di Wuhan menyebutkan dalam sebuah jurnal bahwa kombinasi yang tepat dengan terapi imunoregulator yang menghambat respon inflamasi hiperaktif dapat menahan badai sitokin, termasuk obat antivirus yang menghambat transmisi virus dan menghancurkan replikasi virus, dapat mengurangi kerusakan sel langsung yang disebabkan oleh COVID-19. Di Indonesia, beberapa pilihan terapi COVID-19 tertuang dalam pedoman tata laksana COVID-19 yang disusun oleh beberapa perhimpunan dokter di Indonesia, guys. Penyusunan pedoman ini adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Banyak ditemukan pada pasien COVID-19 dengan gejala berat akibat infeksi yang ditandai pelepasan sitokin yang tidak terkontrol, terutama IL-6. Jadi inilah yang dialami tubuh Mr. Deddy Corbuzier kemarin ya. Untung sempat tertolong dan luar biasa. Welcome back untuk Master Deddy. Kembali berjuang lagi, guys. Kondisi yang akan menyebabkan inflamasi sistematik dan kerusakan organ tubuh. Badai sitokin dapat menyebabkan respiratory, mohon maaf jika salah penyebutan, distress syndrome, hingga kematian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Tocilizumab bisa mengatasi kondisi ini dengan menurunkan penanda aflimas yaitu CRP, ferritin, dan IL-6. Ini istilah-istilah kedokteran semua, guys ya. Mimin Freddy juga kebingungan ini maksudnya apa. Selain itu, pasien yang merawat dan terapi juga menunjukkan perbaikan secara klinis. Jadi antimonoklonal yang berfungsi sebagai antagonis reseptor IL-6, obat ini bisa diberikan secara intravena atau subkutan pada pasien COVID-19 dengan gejala berat dan kritis yang diduga mengalami hiperflamasi, guys. Anti-IL-1 anakinra. Cara kerja obat ini hampir mirip dengan obat di atas, namun spesifik sebagai antagonis IL-1. Obat ini juga bermanfaat untuk mengatasi hiperinflamasi pada pasien yang mengalami ARDS akibat infeksi virus SARS-CoV-2. Anakinra dapat menurunkan kebutuhan ventilasi mekanis invasif serta mengurangi risiko kematian pada pasien dengan gejala berat dan kritis. Dan yang ketiga yang bisa diterapi menggunakan vitamin C. Vitamin C juga perlu diberikan kepada pasien COVID-19. Vitamin C bersifat antioksidan sehingga diduga dapat mengurangi keparahan badai sitokin. Jadi badai sitokin ini tergantung pada daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus yang masuk. Apabila dan tahan tubuh kuat, virus yang masuk bisa dikalahkan dan pasien COVID-19 bisa sembuh dan melewati badai sitokin tersebut, guys. Yup, demikian podcast kita. Kami mengucapkan welcome back Mr. Deddy Corbuzier dan berhasil melewati masa kritis yang sangat luar biasa. Dalam podcastnya beliau mengatakan badai sitokin ini dapat merenggut nyawanya, dan tadi kita sudah membahasnya apa yang dimaksud dengan badai sitokin itu. Jadi memang reaksi tubuh yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan kematian. Baik guys, demikian podcast kita hari ini.
Dan kami tetap menunggu kalian seperti biasa di nomor telepon 089530945819 bagi kalian yang ingin ngobrol-ngobrol, mungkin mau membagikan atau bercerita tentang UMKM kalian, atau mungkin ada masalah yang selama ini tidak bisa dipecahkan, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kalian. Dan kami juga sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar ya untuk melengkapi kami guys. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Kalau kalian harus keluar, patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.